Mulai ya. Sok. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang komputasi awan multimedia. Yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Komputasi awan multimedia adalah bidang yang sedang berkembang pesat dengan teknologi canggih yang memungkinkan penyediaan layanan berbasis cloud untuk memproses, menyimpan, dan membisukan data multimedia secara efisien. Lanjut, kelebihan komputasi awan multimedia. Yang pertama ada skalabilitas. Pengguna dapat dengan mudah menambah atau mengurangi sumber daya komputasi sesuai kebutuhan, tanpa harus menginvestasikan hardware tambahan. Yang kedua ada aksesibilitas. Pengguna dapat mengakses data dan aplikasi multimedia dari berbagai perangkat dan lokasi, kapan saja dan di mana saja. Dan yang ketiga ada efisiensi biaya. Model Pay as you go yang ditawarkan oleh komputasi awan memungkinkan penghematan biaya dibandingkan dengan membangun dan memelihara infrastruktur sendiri. Selanjutnya yang akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh saya. Selanjutnya ada tantangan komputasi awan multimedia. Yang pertama ada keamanan. Data multimedia yang sensitif harus dilindungi dengan baik dari akses yang tidak sah dan serangan cyber. Yang kedua dari latensi, yaitu jarak geografis antara pengguna dan server awan dapat menyebabkan latensi yang tinggi, terutama untuk streaming multimedia real time. Yang ketiga ada bandwidth. Di aplikasi multimedia membutuhkan bandwidth yang tinggi untuk transfer data yang efisien yang bisa menjadi tantangan dalam jaringan yang terbatas. Lalu ada aplikasi komputasi awan multimedia. Yang pertama ada streaming, yaitu platform streaming multimedia seperti Netflix dan Spotify yang memanfaatkan komputasi awan untuk mendistribusikan konten kepada jutaan pengguna secara global. Yang kedua ada editing, aplikasi editing video dan foto online seperti Adobe Creative Cloud yang memungkinkan pengguna mengakses alat profesional tanpa harus menginstal software secara lokal. Yang ketiga ada penyimpanan, layanan penyimpanan awan seperti Google Drive dan Dropbox memberikan ruang penyimpanan yang besar dan aman untuk data multimedia seperti foto, video, dan musik. Lalu ada keamanan dan privasi komputasi awan multimedia. Yang pertama ada encrypt sensitif selama penyimpanan dan transfer. Yang kedua ada kontrol akses yang ketat untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang dapat mengakses data multimedia mereka. Yang ketiga ada mekanisme autentikasi yang kuat untuk memverifikasi identitas pengguna dan mencegah akses yang tidak sah. Dan yang terakhir ada kebijakan privasi yang jelas dan transparan yang menjelaskan bagaimana data multimedia pengguna dikumpulkan, digunakan, dan disimpan. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Ruli Pararipai. Tren terkini komputasi awan multimedia. Yang pertama, kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin digunakan untuk meningkatkan kualitas dan personalisasi pengalaman multimedia. Yang kedua, komputasi tepi edge computing memungkinkan pemrosesan data multimedia yang lebih dekat ke pengguna, mengurangi latensi dan meningkatkan kinerja. Yang ketiga, teknologi 5G dan jaringan nirkabel lainnya memberikan kecepatan dan bandwidth yang lebih tinggi untuk streaming multimedia yang lebih lancar. Yang keempat, penggunaan komputasi awan hibrida untuk menggabungkan sumber daya awan dan lokal, memberikan fleksibilitas dan efisiensi yang lebih baik. Lanjut yuk. Lanjut.
Lanjut ke studi kasus komputasi awan multimedia. "100M pengguna Netflix menggunakan komputasi awan untuk mendistribusikan konten streaming kepada lebih dari 100 juta pengguna di seluruh dunia. Pendapatan Sport TV menghasilkan pendapatan lebih dari 1 miliar per tahun dengan memanfaatkan komputasi awan untuk layanan musik streaming mereka." Oke, lanjut. Kesimpulan dan peluang ke depan. Yang pertama, transformatif. Komputasi awan telah merevolusi industri multimedia, memungkinkan penyediaan layanan yang inovatif dan terjangkau. Yang kedua, pertumbuhan. Di masa depan, komputasi awan multimedia akan terus berkembang pesat, didorong oleh inovasi teknologi dan meningkatkan permintaan pengguna. Yang ketiga, peluang. Ada banyak peluang baru bagi bisnis dan pengembang untuk memanfaatkan komputasi awan untuk menciptakan produk dan layanan multimedia yang inovatif. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah dalam tutur kata. Cukup sekian presentasi dari kami. Presentasi yang usai begitu cepat, sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat tapi kenangannya melekat. Terima kasih.